kemarin sudah saya sampaikan, ini tinggal memahami saja ya. Sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen ya. Andin, Ada. Cantika, Ada. Desi, Ada. Indah, Ada. Latifahus, Ada. Aga Sisil, Ada. Siti Nur Andila, Tria Fidila, Ada. Feren. Materi ini ada sangkutannya dengan materi yang kemarin, yaitu jurnal umum. Di situ kalian kan pernah saya terangkan pengertian jurnal umum. Ada yang masih ingat pengertian jurnal umum itu apa? Ya. Catatan awal berupa buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis, secara sistem, debit dan kredit. Ya, itu berarti jurnal umum itu pencatatan transaksi, lebih apa singkatnya seperti itu. Jadi transaksi apa saja yang dicatat, transaksi apa saja yang dicatat itu adalah transaksi keuangan perusahaan. Ya. Jadi misalkan ada uang keluar, uang masuk, itu fungsinya jurnal umum. Ya. Terus kalian juga akan diberi materi selanjutnya, yaitu neraca saldo dan lain sebagainya. Tahu tujuan pembuatan jurnal umum ya. Tujuannya adalah mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan. Selanjutnya menentukan nilai transaksi. Nilai transaksi itu jika kita ditanya sama atasan, perusahaan sekarang modalnya berapa? Terus perusahaan sekarang pengeluaran pemasukannya berapa? Itu bisa dilihat juga di jurnal umum karena di situ perputaran uangnya terlihat. Terus mengidentifikasi dampak ekonomi dari transaksi yang terjadi. Artinya dampak ekonomi itu gimana? Kalau misalkan perusahaan itu mengalami kerugian atau mengalami kendala, itu kita melihat keuangan kita segini, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita mengetahuinya dari jurnal tersebut untuk mengetahui aliran atau keuangan kita, ya. Memudahkan pemindahan dampak transaksi pada akun yang sesuai. Misalkan modalnya 100 juta. Terus untuk pengeluaran kita seperti alat kantor dan lain sebagainya itu habis 50 juta. Nah, di situ kan sisa 50 juta itu digunakan untuk operasional dan lain sebagainya. Itu kenapa kok dibikin jurnal umum? Untuk mengetahui kita keuangan itu dibuat apa saja. Jadi kalau uangnya itu habis pun kita tahu, oh uang 50 juta itu bukan cuma buat beli peralatan kantor, tapi untuk modal ini, untuk transportasi di sini. Jadi sisanya berapa itu kita mengetahuinya ya. Terus selanjutnya prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Prinsipnya apa? Agar menghasilkan pencatatan keuangan yang sistematis. Dalam sebuah jurnal ada beberapa prinsip pembuatan jurnal yang harus diperhatikan. Ya, contohnya segala bukti transaksi, pokoknya jadi di perusahaan bukti ini meliputi nota, kwitansi, memo dan lain sebagainya. Misal ada nota, ada juga walaupun sudah dibuatkan jurnal umum, nota dan lain sebagainya harus tetap diarsip. Biasanya itu kalau nota itu yang transportasi, yang transport itu di apa namanya, pom itu kan mudah hilang ya. Itu berarti kalau apa tugasnya kita sebagai penulisan jurnal umum ya untuk itu. Kalau misalkan sewaktu-waktu di situ tulisan hilang, kan udah ada pencatatannya ya. Yang paling terpengaruh dari transaksi tersebut yaitu dalam jenis modal, harta dan utang. Yaitu tadi yang saya jelaskan. Jadi jurnal umum berfungsinya itu mengetahui modalnya berapa, ya, perputarannya itu untuk apa, hutangnya berapa, dan juga
harta yang perusahaan miliki itu berapa. Jadi perputarannya bukan hasil akhir ya. Kalau hasil akhir itu ada di kas kecil yang namanya. Ya. Mengetahui adanya pengurangan atau penambahan pada transaksi. Fungsi jurnal umum itu tadi yang saya jelaskan, yaitu dasar membuat jurnal umum. Apa sih dasarnya? Dasar itu sama aja dengan kenapa kita membuat jurnal umum gitu. Sama aja seperti itu. Kita membuat jurnal umum itu untuk itu ya, untuk yang saya jelaskan barusan. Okay. Fungsi jurnal umum yaitu berdasarkan pengertiannya, maka secara umum fungsi jurnal sebagai medium pencatatan keuangan yang disusun secara sistematis dan kronologis selama periode tertentu. Periode tertentu itu gimana? Saya kasih contoh periode tertentu. Ini yang disebut periode ya, per Juli 2020. Terus periode berapa? Per Juni 2025. Ini contoh selanjutnya, jurnal umum perusahaan jasa. Ini contoh kecilnya. Ini tadi kan yang umum, yang banyak ya. Ini contoh kecilnya. Nah, ini yang saya bilang nomor itu ref. Ini referensi, ini cuma disingkat. Ya. Di sini tanggal. Kenapa kok di sini tetap ada 2020 tahunnya? Karena ini hanya CV, ya. Bedanya, ya. Ini CV. Kalau yang ini PT, mereka lebih besar. Kalau PT biasanya hanya menggunakan periode saja di atasnya. Kalau CV itu lebih lengkap karena CV itu biasanya perseorangan. Ya, kalau perusahaan itu kayak organisasi. Jadi banyak saham ini, saham A, saham B gitu ya. Tahu kan perbedaan CV dan PT. Ya, gitu. Jadi CV itu membuat kenapa kok lengkap sekali ya, karena itu mereka itu perseorangan. Jadi mereka mungkin ingin mengetahui berapa modal dan berapa keuangan yang ada di CV tersebut ya. Di sini sama, tetap kas ini biasanya CV itu kan enggak seperti PT ya. Jadi CV itu biasanya keluar masuknya uang tuh minim karena perusahaan CV itu kecil, mungkin hanya 1 minggu itu 3 kali atau gimana. Ini kas awalnya 800 juta misal, modal awal tetap. Berarti kas pada modal. Kenapa kok kas pada modal? Karena kas ini masuknya ke modal. Begitu. Terus 8 Maret ada lagi, ini 3 Maret, ini 8 Maret. Sewa dibayar di muka 30 juta, masuk keluarnya di kas. Jadi kenapa kok bisa kayak ini? Kas di sini keluar karena uangnya itu keluar. Kasnya keluar gitu loh. Sewa ini berarti kita nyewa, keluar lagi gitu ya. Ini habis tanggal 3 Maret, 8 Maret, terus 17 Maret. Kenapa gak berurutan? Karena emang di sini tuh sesuai keuangan yang dialami ya CV tersebut. Jadi misalkan peralatan, CV itu butuh alat, perlengkapan. Kalian tahu nggak bedanya peralatan dengan perlengkapan? Nah, seperti itu. Kalau perlengkapan, alat kertas. Jadi gini ya, di sini tuh saya jelaskan kenapa ini ada peralatan, di sini ada perlengkapan. Peralatan itu seperti komputer ya, yang tidak habis dipakai ya, itu namanya peralatan. Ingat ya. Jadi peralatan itu yang tidak habis dipakai. Jadi misalkan kalau kayak pulpen, buku dan lain sebagainya itu kan habis dipakai kan, itu masuk ke peralatan kapal. Nah, paham?
Jadi bedanya peralatan dengan perlengkapan itu beda di masa, ya masa habisnya dipakai itu tersebut. Kalau peralatan itu ya kegolongan meja, ya itu meja dan lain sebagainya kan nggak kira kan habis, mungkin dikerokotin apa itu aja kan, sudah habis masih bisa digunakan. Kalau perlengkapan ya itu. Jadi kalau misalkan kita di perusahaan butuh buku, butuh pulpen, butuh dan lain sebagainya yang habis dipakai itu masuknya di ini perlengkapan ya. Di sini paham kan ya? Saya lanjutkan kembali ya. Fungsinya yaitu fungsi historis, yaitu membuat dalam jurnal ini akan disusun berdasarkan periodenya. Itu yang saya jelaskan. Pencatatan jurnal ini akan menampung semua transaksi umum yang terjadi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi informasi dalam bentuk menyerupai catatan jurnal umum. Memang memuat sejumlah informasi detail terkait catatan transaksi. Untuk berbagai informasi relevan terkait pengelolaan keuangan. Jadi jurnal umum itu sebagai acuan kita melihat keluar masuknya uang, perputaran uang, dan juga modal tersebut berapa, awalnya berapa, keluarnya berapa, masuknya kita pendapatan berapa, terus digunakan untuk apa, itu kita melihatnya di jurnal umum. Kalau sekarang itu bisa aja jurnal umum itu di sekolah ini namanya kas harian. Sebenarnya sama, cuman bedanya kenapa kok di sini menggunakan kas harian? Karena di sini apa ya, modalnya itu kan nggak modal gitu. Jadi kita dapat dari SPP, pembayaran apa gitu loh. Jadi kenapa nggak dinamakan jurnal umum? Karena modal awalnya emang nggak ada. Paham maksud saya? Jadi si bendaharanya hanya mencatat uang pemasukan sama mengeluarkannya berapa. Jadi kalau membuat jurnal umum kita kan harus ada modal, ya kan? Modal awal pertama pembuatan jurnal umum adalah modal pada kas, ya. Jadi kenapa di sini kas harian itu karena nggak ada modalnya. Dari sini bisa dipahami ya. Di sini saya sudah menjelaskan, semoga kalian juga paham ya. Tolong kerjakan ya, atau gini aja. Kalian bentuk per kelompok ya, saya kasih tugas per kelompok biar mempercepat. Kalian ada 3 soal, tapi kalian diskusi. Ada 3 soal tersebut tulis sendiri-sendiri. 1 orang 1. Oke. Jadi kan ada 3 kelompok. Ada 1 kelompok 3 orang. Jadi kalian tulis sendiri. Jadi biar apa ya, kalian sama-sama paham. Cuma kalian berdiskusi, cuma nulisnya sendiri-sendiri. Oke. Biar cepat. Ayo selamat mengerjakan ya. Kan ini walaupun kelompok kan jawabannya sendiri-sendiri. Jadi kalian tetap berdiskusi ya, sesuai kelompok kalian. Kalian nomor berapa kalian diskusi, kalian kerjakan secara kelompok. Hanya saja nulisnya sendiri-sendiri. Jadi itu. Jadi kalian usahakan ya. Gak usah. Tulis nama ya, tulis nama kalian. Tulis nama. Ayo jangan. Inilah berdiskusi kalau silakan. Oke. Yang sesuai dengan dapat yang siapa yang itu membuat tabel?
di kota ya. Sedikit kok. Kasih nama. Iya, nama yang tabel di kota ya. Kan berhubung ini kelompok, cuma nulisnya aja yang beda-beda, yang sendiri-sendiri. Jadi kan cepet kan, 5 menit ya, karena habis ini sholat. Nah itu dasar. Sore ada nggak tulis sore nggak tulis ada Bisa pakai nggak apa-apa. Kalau pakai apa-apa? Sini seneng apa? Kurang-kurang Bu ini langsung dikumpulin sendiri Bu? Iya, dikumpulkan. Yang udah selesai dikumpulkan. Kasih nama. Iya, nama dikasih nama nih. Ya berapa? Pusing? Seru. Alhamdulillah kalau seru berarti kalian menyukai materinya ya. Iya. Sebenarnya kunci menyukai materi itu harus satu menyukai gurunya. Kalau kalian sudah awal pertama tidak menyukai saya, ya berarti pelajaran saya pun kalian tidak suka. Di sini saya nanti dilihat dari jawaban kalian itu paham. Tapi ada juga yang tidak paham. Cuma banyak yang paham ya. Iya. Apa kita perlu refreshing ya? Gimana kalau kita tepuk aja? Kita tepuk. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian 1, tepuk 2. Berarti kalau saya tidak bilang tepuk, kalian berarti nggak boleh Tepuk. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 2. Saya kan udah bilang kalau saya bilang tepuk berarti Tepuk. ya. Seperti gitu. Kalau saya kan 3 ya, 3. Ya, ulangi sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 5. Oh. Jadi gini ya. Jadi kita itu di sini sebenarnya nggak harus. Oh, kamu harus pintar ini, kamu harus pintar pelajaran ini enggak. Kita tuh kalau dijelaskan, didengarkan itu saja kita sudah pasti paham.
ya. Kalau udah dijelaskan tapi tidak mau mendengarkan itu. Jadi saya kalau udah menyuruh ini kerjakan ini kok yang dikerjakannya itu, berarti itu kan tidak mendengarkan ya. Jadi sekian ya materi dari saya. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Semoga kita diberikan kelancaran dalam segala sesuatu hal. Semoga bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.